Disuruh undangan kalah kita waco mohon doa restu. Sebenarnya amplop itu bajalan berbuah batih, melenggang berbuah tangan itu saja. Saya 5 kali memperoleh anak-anak, Pak. Indah ada amplop tu nak membuat labo dari alek waktu. Misalnya habis pitih beralek 80 juta, amplop tu paling-paling dapat 25 juta. Ya, Pak. Kecil Pak bisa pulang biaya beralek tu lihat. Tidak. Malah ada orang beralek, kau dia ingin beralek jo. Sudah beralek tu bau tang. Sudah beralek tu lah taman nuang. Kalau menurut ambo, kalau nak ada pitih ke beralek, nikah si anak tu mendoa wak. Barakatuh. Pekanbaru toko Balengge tampak nandari Kampung Perak terpaksa mengaji talambe kerana mi rusak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Jalal, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh tamu-tamu Allah yang terdiri dari pemuka masyarakat, Bapak RT, pegawai adat, pegawai syarak, seluruh kita yang menghambakan diri kepada Allah dalam rangka mencari ridhanya. Semoga kedatangan bersilaturahim ini ke Masjid Baitul Jalal kita dinilai oleh Allah dalam rangka beramal saleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, terpaksa saya naik saja karena sudah isya ada acara lagi di masjid lain. Jadi pengajian malam kini disampaikan de Ustadz Ristawardi. Lai tahu je nyok? Lai. Ya kan? Inye tungke marajo. Jadi galanya lah batuka gini tu mengkondaknya bau tungke ameh tu. Datuk marajo batungke ameh ko lah kemanakan nan menyandang. Karena awak tak tinggal di kampung. Ya kan? Inye ko bau belok sedari provinsi ke provinsi sampai ke provinsi benua kanguru. Tapi Australia tu dah keknya piaman saya memeteh. Lapeh dari Laut Piaman tiba di Australia. Jadi galambo kini le inye tungke marajo. Cocok. Wah itu dek lah gaek. Mangko gala inye le. Tapi kalau di Padang inye tu harimau dorang. Biarlah aku harimau lah. Ya kan? Harimau tu rajotan. Nah, Ibu dan Bapak yang terhormat yang saya muliakan, sesudah itu kita bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita jujur mencermati, Pak, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah itu? Saya sepanjang hidup saya ini lebih banyak sehat dari sakit. Ibu-ibu, Bapak gimana? Sama. Kalau banyaklah kita sakit, bagaimana kita mencari nafkah untuk anak-anak sekolah, anak-anak mengaji, anak-anak kuliah, anak di pesantren, anak di rumah tahfiz? Tentu tidak bisa kita mencari nafkah sakit. Jadi kita lebih banyak sehat daripada sakit. Itu kita syukuri. Iya kan? Jadi kalau sakit kita Bapak Ustaz syukur juga. Seperti Nabi Ayub. Ibu-ibu tahu enggak berapa Nabi Ayub lamanya sakit?
Berapa tahun? 7 balik Pak. 7 balik tahun. Ndak di Selemo tu dah. Ndak COVID tu dah. Badan dikada kasadonyo busuk anye atau dimakan dek ulek. Iya kan? Di sisihan tinggal ke dalam rimbo takui orang menular. Badan sakit di sisihan karimbo takui orang menular. Seharusnya siapa nama melihara beliau secara layak. Istri Pak. Istri beliau merampe kutiko Nabi Ayub ko sakit nyo minta cerai. Jangan ibu tiru itu nak. Suami sakit patut dirawat, awak minta cerai. Itu padusi geladi ya teman. Iya kan? Kutiko sehat sesayang ke suami. Tapi Nabi Ayub ini tetap bersyukur dan sabar. Apa kata istrinya yang 3 tu? Bang, iyo kata Nabi Ayub. Abang kalau sakit saya tidak taluk kerajo leh. Coba kami ke abang belanjoi. Cara yang salah kami le bang. Ya kan? Kata Nabi Ayub Pak. Alhamdulillah. Sebenarnya ambo ingin takana itu. Tapi tidak ada alasan ambo nan tape. Kini kalian nan minta. Batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo raso nak rareh kadi juluk jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah ambo baca. Memang tak ada piti untuk melanjoi kalian. Cuma ambo bapasan jo cie. Apa tu bang? Kalaulah sampai dah nanti bersuami ya. Rancak jo awak mudo ko bersuami. Kalian mudo baru. Tapi kalau ada ibu-ibu mudo baru laki mati, laki balik. Lihat enggak ada ibu tu. Tapi kalau lah gaek jangan laki jo lain juga lah anda orang. Ya kan? Kalau kita mudah. Jadi bang, kaum muslimin para jemaah yang terhormat, apa kata iblis kepada Nabi Ayub? Ayub, untuk apa engkau menyembah Allah? Pertama dari kaya engkau sudah jatuh miskin. Dari orang nan sakayo-kayonya lah jatuh ke orang nan semiskin-miskinnya. Anak engkau padusi beranam lah nyomatian ya Allah. Kok dapat anak padusi ibarat cincin jari manis balahan nyawa badan diri. Tahlu ancur danau baguluang pasti menjadi persimbangan. Guno sabkandih digadangkan kalanti baladang lado. Guno nak gadih digadangkan ke pembimbing badan kok tua. Tapi anak engkau telah mati. Allah telah marah kepada engkau. Kemudian engkau sakit yang seperti ini. Untuk apa menyembah Allah lagi? Kata iblis. Apa kata Nabi Ayub? Semenjak saya jatuh miskin, kemudian anak saya meninggal, dan setelah itu saya sakit seperti ini, engkau tidak menyangka saya sudah tahu semuanya. Yang meminta saya seperti ini engkau kepada Allah. Engkau lupa saya ini Nabi. Kok ketua KPU nyagi cobaan ya Allah mau demboka ayo sensaro. Tapi ambo Nabi. Apa saja yang engkau bisikkan kepada saya, iman saya tidak akan goyang. Jadi Nabi Ayub itu mendapat musibah, ndak innalillahnya baca Pak. Ini iman yang luar biasa. Apa saja musibah nak datang, lai boleh Allah diupe. Ndak boleh Pak, karena itu kehendak Allah. Allah tidak harus kita berkecil hati apa yang didatangkannya. Iya kan? Jadi Nabi Ayub semuanya alhamdulillah minta cerai bini. Alhamdulillah mati anak. Alhamdulillah habis harato. Alhamdulillah. Bangku alhamdulillah. Nam biasa harato banyak. Kau gak terlambat ambo ke musajid datang. Iya kan? Kini harato lah habis semakin rajin ambo ke musajid. Jadi harta ini ternyata menghalangi saya beribadah. Maka dia baca alhamdulillah.
Jadi sepanjang masa bapak-bapak, ibu-ibu, asenan datang nan Allah tetap kita puji. Bu, di Padang kecil anak embo bareh maha. Siko bah? Maha jo. Kalau maha bareh ko melaki tanggal sebaleh besok, awak puasa sebulan sudah tu. Ya kan? Malam untuk makan sahur dimakan sekorma agak 3 encik, tu onde-onde cik. Diminum hai ndak mati ya puasa besok tu apa? Ya kan? Oh nak mikir beli bareh nak. Tapi kalau nyobawa orang makan serupa ambo kan ustaz. Nyobawa orang makan. Tu dapat ya makan nasi. Jangan baso-baso tintiang saya makan di rumah tu. Ya kan? Ini bapak. Yolah bahasa dia untuk awak. Tu awak baso-baso makan. Jadi puasa yang besok ini datang kita bersyukur atau mau bersyukur. Kenapa? Puasa itu bulan luar biasa. Ya kan? Kata Rasulullah, kalau tahulah seluruh umat saya fadilah-fadilah yang akan mereka petik selama Ramadan, dia akan mohon kepada Allah seluruh bulan, ya Allah, jadikanlah Ramadan. Karena di Ramadan itu sangat luar biasa. Pertama, kaum muslimin, amal-amal ini berlipat ganda pahalanya. Kuinda amal di luar puasa berlipat ganda aja lah. Tapi ibarat orang mandabih pak. Lah dipilih pendabihan tu takulai aja nya. Maka tasabui namanya di Minangkabau lipe takulai. Orang yang mempunyai untung besar. Ya dahulu sebelum orang barat tiba pak. Sebelum orang barat tahu di Bali itu misalnya kaum muslimin arago barang dan menjual cenderamata tu 20.000, ya kan? Tiba orang turis hanya kecil $20. Bagi orang turis jok pitih diukur di negarinya $20 tu ketek je baru. Hanya Bali se. Maka pedagang-pedagang di Bali itu capek kayo. Tapi karena ndak bersyukur, makanya nyoman cali orang ndak bawaju di tepi laut. Itu sekerjanya tiap hari. Ya kan? Datang COVID. Ndak ada galih tu laku lah. Sampai kini anyang pagi. Itu bahayanya kalau ndak bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maha bareh kita bersyukur. Maha minyak kita bersyukur. Maha patai jo jariang kita bersyukur. Nyolarian bini di orang kita bersabar. Pak, kalau ada bini di larian orang jangan dicari je pak. Padia salah lai tanda nak katuju wak dino. Cari saya gantinya lai. Jadi hidup kita ini antara syukur dan sabar. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, tapi kita banyak lulus diuji oleh Allah dengan berkekurangan. Jarang kita lulus diuji dengan Allah dengan berkecukupan. Ada ndak terangan dapat orang kayo ambo diuji nadi Allah. Aduh, bertambah kayo ambo. Ada ndak orang kaya mengatakan begitu? Malah banyak timbul kesombongan deh pak, apa yang murah rezeki pak. Ambo waktu kau ndak tabuang. Ya kan? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Saya manfaatkan seluruh waktu dan kemampuan saya. Ya kan? Tidak dia mengatakan ini semuanya karunia Allah. Itu orang yang tidak takabur. Orang takabur karena kepiawaiannya mencari rezeki itu katanya dia terkumpul. Tidak. Kalau tidak ada peran serta Allah,
bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, maka kita tidak akan berhasil. Ya kan? Bacalah Al-Quran Bapak Ibu. Allah tuh kaum muslimin kadang-kadang kadirinya kami. Ya kan? Nahnu khalaqnahum. Kami menciptakan mereka. Ya kan? Awak manusia kadang-kadang lupa kami kau Pak Den. Den tu macam. Kalau tidak Den, tidak jadi saudara. Sedangkan Allah berkata kepada dirinya kami. Lebih-lebih kalau dia menciptakan manusia. Kenapa dia berkami kepada dirinya? Karena dalam penciptaan manusia itu ada peran manusia itu sendiri. Apa? Manusia itu menikah. Kemudian mereka bergaul. Barana ka bibit orang laki-laki so suburnya Pak. Pindah ke bininya. Tidak ke anak. Ya kan? Barana karancak susunan rahim padusi. Kalau ndak laki ndak kawarana. Cie nambah tamu di dunia. Kok saja dunia tak kambang. Orang ndak laki beranak. Siapa? Siti Maryam. Ya kan? Malah baginya itu cobaan. Tidak ada orang yang percaya Pak. Sampai sekarang lebih banyak orang tidak percaya Maryam itu beranak tidak punya laki. Mana namanya orang Nasrani Jawa jumlahnya? Mana banyak Pak? Orang Islam seluruh dunia aja orang Nasrani mana banyak? Banyak Nasrani. Orang Nasrani itu Pak adanya. Maryam itu bini Allah. Maryam Tuhan Ibu. Isa Tuhan Anak atau Roh Kudus. Allah Tuhan Bapa. Jadi artinya laki Maryam itu ada keciknya. Siapa? Allah. Jadi sampai sekarang turun-temurun makin banyak orang tidak percaya bahwa Maryam itu tanpa suami tidak beranak. Kalau ada orang Islam terlibat itu Pak, batal keislamannya. Tapi kalau ada lo kini anak gadis Hawa amilnya. Bana Josia berbuat ndak do Bu, ko samo ambo Siti Maryam gimana? Itu perlu dicurigai. Perlu dicurigai. Ndak mungkin orang sekarang begitu. Hanya Siti Maryam itu ndak ada julang di Allah selain dari itu sekali lain, ndak ada. Iya kan? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin kalau bersyukur kepada Allah termasuk mendidik anak itu harus berhati-hati. Ya, nak. Kalau gagal kita sadonya Pak. Para jemaah percuma saya puasa Ramadan. Sebab puasa Ramadan ini fungsinya mengendalikan nafsu. Ada awak kadang-kadang lupa. Ada anak gadis awak di SMA, Maj. Iyo nak. Awak kapai bakemah yo ma. Kama ke ladang padi di Padang, ke Taman Raya Buangata. Jo siapa hi? Jo Dajon Maj. Dajon kau laki-laki atau padusi? Hah? Padusi kawan dek laki-laki atau lawan? Lawan. Kecik emaknya pailah nak. Sinan dingin tu bawa minyak angin gaya. Atau pailanya kapanya, Pak. Awak kapai bakemah, Pak. Kama ke Taman Rayang Buanta ke Padang. Jo siapa i? Jo Dajon. Ya kan? Aja lenak. Kalau kamu pergi dari kampus, itu ada dosen pembimbing. Itu acara kuliah, acara pelajaran tambahan. Kalau yang berangkat itu siswa, ada guru pendidik. Tapi kalau kalian kabarangke umur pambaleh ko bujang jogadi ketampe nan langang. Kemudian di sana hari dingin. Maka iblis akan datang yang ketiga menyuruh kamu berzina. Ayah tidak izin nak. Atau ayahnya nambah tua. Pihak kecil maknya.
Biasalah dah, udah ndak mencuba mudo lo dulu mapai selenyo. Nanapak koyo takui lo dek bini. Kadang Sarawak. Ya kan? Dek lainnya bantah dek istri itu ala baizinan anak bayi. Pulang dari bekemah Jonajon tu ndak lama do 3 bulan itu kecil anak. Itu tandoa tu Pak. Tahu lo pak-pak kau guys. Padahal mengandung saya tidak pernah. Kalau ibu-ibu mengecen, yo tu. Iya kan? Inyo mencoba hamil. Itu salah satunya tanda orang akan hamil. Tapi tidak semuanya. Ada orang karena masuk angin demam. Kok lain lo nama masuk? Iya kan? Akhirnya bapak-bapak kaum muslimin banikahlah anak nan masih kelas 2 SMA. Nah laki-laki muda nan perusi muda. Parahnya Pak. Deknya lah ado anakku di dalam lah dulu bajak dari Jawi. 3 bulan sudah nikah lah ya anak cucu. Padusi nyogi nama Siska siap sebelum kawin. Itu banyak. Ini akibat nafsu tidak terkendali. Ibunya tidak terkendali nafsu. Tidak mengekang. Tidak tegas kepada anak. Dibiarkan. Ada suami yang tidak setuju. Tapi suami itu diariak. Apa yang mada zinan? Nafsu. Anak nama zina tadi. Anak tak terkekang ninya. Nafsu. Nafsu itu saudara kembar 3. Ada namanya hawa. Ada namanya syahwat. Apa bah mengko berkeinginan babini. Masuk muda dulu. Bah mengko ingin babini. Sebabnya. Dia ada syahwat. Syahwat itu mencari lawan jenis menimbulkan tertarik. Ya kan? Tertarik itu alami. Karena kita manusia Jadi kalau ada anak bujang, tidak tertariknya mencari anak gadis, itu tidak normal. Pada lele diunang tu. Nah, ya kan? Tertarik itu boleh dilampiaskan sembarangan. Tidak melalui proses yang bernama nikah. Gunanya apa itu? Pertama, kaum muslimin agar orang itu melakukan hubungan biologis. Tidak ada yang takut-takut. Karena orang kampung lah tahu nih nikah. Malah baundang barale orang kampung tu. Di dalam suri undangan, Bapak Ibu mohon doa restu untuk kedua mempelai. Yang hari Jumat kemarin sudah nikah, hari Sabtu ini resepsi pernikahan. Ada awak nan datang barale itu lo tiba wak sinan Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wafiq bainahuma kama wafaqta baina Ibrahim wa Sarrah wa Ajir wajma' bainahuma kama jama'ta nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Ibu kalau datang barale baca doa tu. Iko nan banyak ko di Padang nak siko do balik barale tu jale keman doa sinan mampagunjang samba orang. Ada ngadang membawa envelope ini sambanya rasanya entah di mana. Ya Allah kaum muslimin. Ndak jadi dapat palo tu le malah doso. Kalau ada ibu-ibu made tubah perangai le di. Lai tak dengar di ibu tu. Kalau ada yang pun tak menuduh. Ya kan? Jadi Islam itu mengajarkan yang baik, bah. Kalau apa ibarat lek kanamu ada samba tu lek. Ya kan di suri undangan kalau kita baca mohon doa restu. Sebenarnya amplop itu bajalan berbuah batih melenggang berbuah tangan itu saja. Saya 5 kali memperoleh anak-anak, Pak.
Indak ada amplop tu nak membuat labo dari alik awak tu. Misalnya habis pitih beralik 80 juta, amplop tu paling-paling dapat 25 juta. Ya Pak. Kecil apa bisa pulang biaya beralik tu lihat? Tidak. Malah ada orang beralik, kau dia ingin beralik jo. Sudah beralik tu bau tang. Sudah beralik tu lah taman nuang. Kalau menurut ambo, kalau nak ada pitih ke beralik, nikah si anak tu mendoa wak. Imbau orang siap mendoa. Sedangkan orang dari Sumatera Barat, Pak, mengimbau orang mendoa ke siap ke dulu. Siap mendoa tadi kak, orang siap aja. Sampai kini lah orang Sumatera Barat tu nak mendoa, tetap galanya orang si. Bersyukurlah ibu bapak jadi orang Riau kok. Ada nama negari Siak. Di sanalah dulu masuknya agama Islam. Sehingga orang Sumatera Barat alun pandai mendoa leh, mencari orang ke mendoa kasih ya. Nah sampai kini kalau ada anak sekolah di terbiah canduang tu Pak akan tinggalnya di Musaji malam tu. Siapa tu? Anak Siak. Dapat nama je Riau leh. Anak mana tu? Anak Siak. Padahal anak orang Tembilang, anak orang Mama tu, anak orang Palembang, anak orang Kerinci. Tapi tetap namanya anak Siak. Tapi sayangnya ambo mengaji beberapa hari lalu tu ke Siak. Iya kan? Ada orang Siak kena mencilok sawit kerajaan. Namanya ninja leh. Sebabnya memakai sebo. Yang ambil sawit orang malam akan merusak-rusak nama. Sedangkan dulu orang Siak kau dicari orang untuk mendoa. Kini menjilok sawit. Apa penyebabnya itu? Nafsu yang tidak terkendali. Daripada mencilok sawit itu awak rancak awak lah dah. Ambo lagi pengalaman mengambil sawit ko. Tiuk panen sawit udah upahan kamu mengambil ya. Itu cucu palu awak nan halal. Nah lebih parah nak kerja orang lepak mengambil kotak musaji. Iko parah lo dari mencilok sawit. Bang ko parah Ustaz. Setiap orang yang berinfak ini ya karena Allah untuk kemakmuran masjid. Ayo kan? Hanya ambil di orang kotak musaji kau. Apakah kau rusuh orang? Itulah ijolah pareman. Aku ada nam pengurus musaji nama makan tim musaji kau. Pindah di Riau kau dari tempat lain. Bahurusan jo yang berwajib Pak. Jadi nyo ndak mau urus musaji do manguruyan musaji. Ada orang ndak di Riau kau terjadi? Jadi nafsu kalau tidak terkendali berbahaya. Paga makan tanaman, Pak. Apa kecil awak ke memelihara tanaman di pitaruhan ke paga kau nan makan tanaman. Ya. Jadi seharusnya kita bersyukur sesudah bulan Sya'ban Ramadan bulan pengendalian nafsu. Nafsu tadi Pak, sebelum ditiupkan ke badan manusia, itulah diciptakan di Allah dulu. Lah selesainya diciptakan, ditanya oleh Allah. Kecil Allah kan nafsu kok. Man anta? Engkau siapa? Ajawe nafsu. Ana, anta. Kalau bahasa Minangnya, den, waang. Lai hormatnya ke Allah. Lai. Indak nyo panggang de Allah jo neraka nan paling ange. Namanya neraka sakar. Kalau nanti untuk sia neraka sakar tu untuk orang nan indak sah. Kalau orang kapi indak salat tu lah yo jo tu mah. Ada orang nan beragama Islam ndak salat. Ada ndak di negara awak kau? Nyo masuk Islam pindah salat. Aku neraka sakar nanti.
Kalau dia tidak tobat. Dibakar oleh Allah. Nafsu yang tidak mau mengaku dia itu budak Allah tadi dibakar. Berapa? 100 tahun. Tidak ada nyo madu ada Pak. Nyo hani yang seserupa. Lah dikeluaran di neraka itu ditanya. Man anta? Engkau siapa? Ana, anta. Tidak berubah jawabannya dah Pak. Nyorandam de Allah kasuhu dan paling dingin. Tidak ada ukurannya dinginnya. Kalau dingin apa kan ada dingin nasi bara. Ada ukurannya kan? Nah, dingin di kutub bara ada ukurannya. Tapi ini dingin tidak ada ukuran. 100 tahun pula. Lah keluar dari suhu dingin itu ditanya sama dia. Man anta? Siapa engkau? Anta, ana. Engkau, ambo aja. Kalau nang kasanya nan tadi den, waang. Dipangal lagi Allah. Ya kan? Allah maha besar Pak. Ndak nyuagi makan. Ya kan? Manga 100 tahun, sabulan saya marawang nafsu kok. Ampun ya Allah. Ndak taluk di kami ndak makan kata. Iya kan? Nah, sedang lapar tu ditanya oleh Allah. Man anta? Ana abduka wa anta rabbi. Saya budak engkau ya Allah. Engkau Tuhanku. Tapi ketika lapar. Kalau lah kenyang. Pagi puasanya siang hari itu. Di mana beko salat tarawih. Di Betul Jalal. Allah sudahnya buku. Sudah makan. Lanjut abi onde-onde sepiriang. Iya kan? Lanjut minum letih talu. Pi tarawih le Pak. Enggak. Tu kawan ada janji pada minum senana. Pai kalera tu pada minum. Enggak salat tarawih. Siang hari baralah liyenya itu lama puasa. Sudah makan malam enggak pai tarawihnya. Pai pada ada minum. Ada enggak di Riau ke orang situ? Kan? Ini. Jadi nafsu ini bisa dikendalikan untuk sementara dengan berpuasa. Tapi kalau dia puasa itu karena Allah bisa sepanjang masa. Nafsu itu makan juga, tapi makan menurut aturan Allah. Jadi banyak nan merusak karena nafsu tidak terkendali kok Pak. Ada anak sekolah nyoboi angko-angko dek gurunya. 8 tambah 8 tambah 6. Bara jumlahnya sana tu Pak. Dompet. Dua dompet. 8 tambah 8 tambah 6. 22 kan? Nyoboi dibalik sama dengan kau dek murid kau 886. Aku cocok ang jadi ketua KPU nanti aja. Kenapa orang merubah angka seperti itu Pak? Karena nafsu tidak terkendali. Pasti dia melakukan ini ada baudang di balik batu. Jangan tukar-tukar Pak. Ada orang gini udang di balik bakwan, itu tidak batu. Ya kan? Udang di balik batu. Jadi dunia sekarang bagi orang yang tidak beriman itu lebih enak daripada dia nanti akan dibakar neraka, tidak dia takutkan. Enak dunia itu yang dia cari walaupun caranya menurut aturan-aturan syaitan. Ya kan? Padahal tak kumpul senan di dunia kau ada Pak. Alun tentu kita memakan sadon. Ya kan? Ada musala kecil Pak di Padang. Itu nama pasarnya pasar Tanah Konsi. Sinan banyak orang Minang, banyak orang Cina. Orang pedagang-pedagang kecil di pasar itu Pak. Ada nan tukang koordinirnya. Nyo mana buang korban ko tiap hari Pak. Walaupun nyo menggalih di kaki limo, daun bawang, asam kandi, ya kan?
daun limau, ya kan? Kunyit si padeh. Itu ndak sampai 5 kilo nyo beli itu doh. 5 kilo jo 6 kilo lah. Atau nyonggok-nggok ketek-ketek. Jual 2.000, 3.000. Tapi karena mereka itu rajin menabung tiap hari, masing-masing pedagang itu ikut korban, Pak. Adonan balabih jawinya itu diantan ke pagai. Ya kan? Untuk masyarakat muslim dipagai. Ini Pak. Kemudian daging nambah labih untuk orang awak dalam pasar tu, you lagi lo ada orang awak Cina, kau daging korban ketek. Akhirnya banyak pula orang Cina itu masuk Islam. Ya kan? Nyo kalau lah masuk Islam tu lah nyo lah bercerita lo jawab. Orang kami kau Pak banyak kayu tapi mati mendadak. Kenapa begitu? Karena kekayaannya itu dia dapatkan tidak menurut aturan Allah. Sesuatu yang kita dapatkan jodoh Pak, hati awak pasti pencameh. Tidak usah mengumpulan narato le Pak. Itu terumpama baru gini tu alarialah pulang. Kok senang hati Pak membawa terumpa hati buat rumah kok. Kau tidak kembalinya tidak barat. Asa jo caro-caro nantak batu kita mendapatkan hati awak akan tersiksa. Jadi apa kok kapai raun bini apa bawa jam bini orang. Lah itu enggak ada Pak tu. Ada sebagian orang kok kalau menceliak bininya titik selemo, menceliak bini orang titik selero. Akan cinta yang salah itu. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin para jemaah yang terhormat, akhirnya ya kan orang-orang kaya tu apa nyebabnya ya jadinya cameh-cameh Pak dek kayo ko dikumpul ndak batu akhirnya sakit sakete sebenarnya makan kuah sate Pak ndak makan dagingnya doh kakinya bangkak kolesterol naik kepala mandanyui ya kan taraganya makan sayur bayam sirah tapak kaki itu ndak mau dipijaan asam urat. Dimakan gulai kambing langsung darah 220 per 130. Goyang tagak. Akhirnya Pak, pitih banyak tu ndak ada gunanya. Nan boleh dimakan anyo kantang babuy sakarek letih. Itu Pak. Sudah tu dapat loinyo sakit liver. Tu orang Cina no menceritakan orang Cina Pak. Iya kan? Dapat sakit liver. Tak bisa dipakai hati golai. Ada orang mati kecelakaan di kampung asalnya di Taiwan. Kira ndak mau lo orang tu pemilihnya magih sedong. Karena orang yang sakit kurang kayo kalau mau kembali 900 miliar kami jual liver kau. Deknya kayo bali Pak. Iya kan? Ketika akan mencangkokkan hati baru yang dibeli 900 miliar itu, listrik padam, genset ndak mau hidui, maka talek lah operasi itu mati. Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang, ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah layari laku duang. Akhirnya meninggal. Awak mudo kekayaan triliun. Ketika hidup tak ada yang boleh dimakan. Kamu ubek penyakit tak jadi mati nak jadi. Kalau orang nak mati itu umur 39, diletaklah 7 tahun jarak umurnya je bininya. Umur berapa bininya? Umur 32. Orang umur 32 lagi sabarnya tak berlaki. Indah Pak. Kalau orang umur 72, koyo Pak. Kau lampai tahun mah, ndak bini mah. Tapi kalau orang umur 32, ndak katanya tu. Nikahlah bininya, kau jo pacar lamonyo. Iya kan? Kekayaan awak nan diungguan petang kau untuk raun-raun dek bini kau jo lakinya nan baru.
itu saya dari kubur. Nyo karate di melekat siang malam. Ya kan? Karena mendapatkan kayu ko dengan cara yang haram. Mudah-mudahan kok barana ketua KPU kok dapat piti. Mudah-mudahan tobatnya lihat. Ya kan? Tobatnya akui kesalahannya. Ya kan? Sehingga pemilu ini badaso piti habis 100 triliun. Aku nonyo piti habis pemilu 100 triliun, Pak. Kalau sadonyo amburadul. Rancak dibagi piti itu ke orang miskin. Disuruh saya Pak Jokowi kau melanjutin sampai mati. Ya kan? Kan nyo minta 3 kali sehari. Ndak salamu apa duit sila Pak. Ya kan? Piti ndak terbuang 100 triliun. Ya kan? Jadi nagari ko Pak tidak baik-baik saja. Kalau boleh hamba berpantun Pak. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki, kasuwo, koto nanggadang tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain nagari kami kini. Makin diube, makin sakit. Tawa terserak biso nandatang. Dokter mau be lah damam puno. Kama wak keminta ube lepak. Dokter tu banana lah dah. Damam. Ya kan? Kamu awak minta ube. Awak mengaku nilai mando. Ya Allah, doa ambo untuk jemaah sadonyo ya Allah. Kami lai dapat hidup di bulan Sa'ban ya Allah. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Beri kami tenaga untuk berpuasa mengendalikan nafsu kami ya Allah. Selesai puasa jadikanlah nafsu kami nafsul mutmainnah ya Allah. Dan saudara-saudara kami yang terlibat dalam kesalahan mengatur pemilu ini ya Allah, tunjuki dia kembali agar dia kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, Engkau Maha Tinggi, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Pengasih, dan Engkau Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya.